Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A ya, yang hari ini bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab mata pelajaran DTA. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap semangat ya. Fokus kembali ya. Silahkan simak video ini dengan seksama, diusahakan tidak di-skip ya, tidak banyak di-skip supaya pemahamannya utuh nanti ya. Baik, kita mulai saja ya. Semuanya sudah siap? Siapkan pikirannya, siapkan alat tulisnya ya. Eh, kita akan mulai berdoa dengan bersama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita akan membahas bagaimana ini tentang kata kerja ya. Kalau kemarin sudah ada kosakata, beberapa kosakata yang sudah kita sampaikan eh, dalam tema at-takallumu ya. Nah, di sana kita sudah mulai fokus kepada memahami tentang kata kerja dalam bahasa Arab. Ini memang berbeda kosakata dalam bahasa Arab ini atau kata kerja, mohon maaf. Kata kerja dalam bahasa Arab ini ada perubahan bentuk ataupun perubahan susunan kata, kalimat, susunan huruf ya. Mohon maaf, hurufnya jadi katanya itu berubah seiring dengan penggunaannya untuk peruntukannya, untuk gendernya berbeda, tentu ke kata kerjanya berbeda. Nah, ini yang khas dalam bahasa Arab. Tidak seperti dalam bahasa Indonesia kan. Kalau bahasa Indonesia seperti kata kerja kita gunakan contohnya eh, eh, belajar. Nah, dalam bahasa Indonesia kata belajar itu tidak akan berubah-ubah ya. Apakah dia digunakan untuk kata ganti pertama, saya belajar, atau kata ganti kedua, kamu belajar. Kata ganti ketiga, dia belajar, ya tidak berubah, kata belajarnya tidak berubah ya. Tapi dalam bahasa Arab ini ada perubahan seiring dengan penggunaannya, apakah dia untuk kata ganti pertama ya, apakah dia untuk kata ganti kedua atau kata ganti ketiga. Nah, begitu juga untuk perbedaan laki-laki atau perempuan. Nah, itu berbeda juga. Nah, ini uniknya dalam bahasa Arab ya. Tidak seperti dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Itu kata kerja relatif tidak berubah ya, sama saja. Nah, oleh karena itu, karena di tema takalumu kita sudah masuk fokus ke perubahan kata kerja berdasarkan kata ganti ya. Nah, sekarang kita akan membahas perubahan kata kerja berdasarkan kata ganti pertama. Pertama itu apa? Kata ganti pertama saya ya. Dan kata ganti kedua kamu. Nah, dalam bahasa Arab kamunya pun ini dibagi dua ya, ada untuk yang laki-laki atau perempuan. Baik, kita lihat nih. Nah, saya ingatkan kembali kata gantinya ya. Ini yang akan kita sekarang yang dipelajari sekarang tiga saja dulu ya, terdiri kata ganti pertama dan kedua. Yang pertama ana. Nah, ini ana, ini untuk kata ganti pertama saya ya. Baik, yang kedua kata ganti kedua anta. Nah ini untuk menunjuk atau menyatakan kepada laki-laki, anta itu kamu, laki-laki. Nah, kalau ke perempuan bagaimana? Ingat apa? Pakai anti. Ya, betul. Anti. Nah, gitu ya. Ini kata ganti yang kita fokuskan ketiga dulu lah. Nah, kan banyak ya. Nanti kita bertahap. Sekarang kita pelajari dari kata ganti pertama, ana, anta, anti. Nah, ini ya. Oke. Baik. Bagaimana perubahannya? Nah, kita kasih contoh kata kerja yang kemarin kita pelajari dalam teks at-takalumu. Ya. Yang pertama ada ata'allamu ya, belajar. Yang kedua uhibbu, suka. Yang ketiga atakallamu, berbicara. Nah, ketika pakai ana, kata ganti pertama, maka nih susunan hurufnya begini. A, ta, a, lam, mim ya. Pakai a di depannya. Tapi ketika untuk anta, nah contoh kita ambil yang ata'allamu dulu ya. Kalau untuk anta, nah beda. Bukan a lagi yang di depan, bukan hamzah, tapi pakai ta.
tata'allamu. Pada yang ketiga, ini kata ganti kedua untuk perempuan, ya. Anti, kamunya ke perempuan, maka pakai ta di depan sama ditambah ya dan nun. Nah, ini berlaku untuk semua kata kerja ya. Kalau uhibbu anaknya, berarti ke antanya tuhibbu. Ya. Kalau ke kamu perempuannya, antinya tuhibbina. Atakallamu, atakallamu, saya berbicara. Kamu berbicara. Nah, ini ke laki-laki. Tatakallamu. Kamu berbicara ke perempuan ini, ngomongnya. Tatakallamina. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau yang untuk anak, itu di awal kali katanya itu ditambah dengan hamzah ini ya. Ada tambahan ini. Nah, kalau yang anta ditambah ta. Nah, di depannya ya. Kalau anti ditambah ta di depan, lalu ya dan nun di akhir ya. Tuh, ya, nun di akhir ya, nun di akhir ya, nun di akhir untuk anti. Ya. Nah, a saya ulang lagi di depannya kalau untuk kata ganti pertama. Anak, saya. Anak insya Allah ngerti lah ya. Ini kata sudah jadi serapan di Indonesia, udah aneh-aneh gitu. Ana ata'allamu, ana uhibbu, ana atakallamu. Untuk anta tata'allamu, ta aja di depannya. Tuhibbu, a-nya diganti itu. Jadi ta. Tatakallamu. Anti. Nah, ini udah ya. Anti ta. Tata'allamina. Ya dan nun di akhir. Tuhibbina, tuhibbina. Tatakallamina. Ya. Nah, inilah yang kita pelajari pada tema ini. Tema kemarin at-takallumu ya. Ada namanya kata kerja yang berubah-ubah bentuknya berdasarkan kata ganti. Dan kita sudah mempelajari dari kata ganti pertama, ana, dan kata ganti kedua, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Anta dan anti. Kalau ana, kata kerjanya dikasih tambahan a di depannya, u, a. Kalau anta, kata kerjanya diganti bukan a lagi tapi pakai ta. Ta. Nah, tuh ya, ta, ini ada ta. Kalau anti tambahnya jadi 3 hurufnya, ada ta di depan, lalu ya dan nun di akhir. Nih. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Nah, nanti kita coba dalam latihan perubahan kosakata ini. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memilih. Nanti Bapak kasih contohnya kalimatnya, kalian pilih apakah pakai ana, pakai atau kata kerjanya yang kata ganti pertama atau kata ganti kedua ya. Nanti di latihan. Nah, kita coba. Nah, di latihan ini tentu ada kosakata baru yang perlu kita pahami supaya berkembang ya. Jadi tidak hanya tata caranya atau apa ya, tata bahasanya saja yang kita pelajari, tapi kita harus nambah kosakatanya juga. Nah, sekarang kita akan nambah ya kata kerjanya. Kemarin kan baru dalam teks atakallamu itu ada ata'allamu, uhibbu, atakallamu. Nah, sekarang kita nambah ya. Baik, nah ini tambahannya. Yang pertama, usolli. Nah, ada yang tahu nggak? Boleh diucapkan, ikuti setelah Bapak ya. Usolli. Usolli. Nah, ini kalau ana. Kalau anta jadi apa? Tusolli. Betul. Tusolli. Apa artinya? Ada yang tahu? Usolli. Biasa ini kalau yang suka sholat pasti tahu lah. Ya, kalau nggak ngerti, setiap hari dibaca kan. Kalau yang ada yang suka baca ketika niat sebelum sholat, baca dulu ini ada. Ada yang tidak juga nggak apa-apa. Usolli apa? Artinya saya sholat. Ana usolli, anta tusolli. Nih gambarnya ya. Apa? Sholat. Sholat kata kerja ya. Ini sholat.
Ini tambahan. Satu. Lagi. Nah, ata'allamu. Ini ngulang lagi nggak apa-apa lah, diingatkan nih. Tata'allamu. Apa ini? Ana ata'allamu. Saya belajar. Ini gambarnya. Ana ata'allamu. Anta tata'allamu. Ya. Ini kata kerja yang kedua. Nah, yang ketiga. Adhabu. Yang masih ingat? Adhabu. Ini di kelas 5 ada. Kalau masih ingat, adhabu. Ana adhabu. Anta tadhabu. Ini apa ini? Gambarnya. Ini si murid ini. Apa nih? Lagi apa nih? Ya ke sekolah. Apa? Adhabu. Pergi. Ya. Pergi, berangkat, pergi. Adhabu itu pergi. Ya, pergi. Adhabu. Ana adhabu. Saya pergi. Anta tadhabu. Kamu pergi. Ya. Pergi kemana? Ana adhabu ilal madrasah. Madrasah. Anta tadhabu ilal madrasah. Baik, kata yang ketiga. Arji'u. Nah, ini lawan kata dari adhabu yang tadi ya. Kalau tadi ke sana, kalau sekarang balik. Berarti apa arji'u? Pulang ya. Kembali. Arji'u. Ana arji'u. Anta tarji'u. Ya. Saya pulang. Kamu pulang. Ya. Nih, pulang. Arji'u. Tarji'u. Pulang, kembali. Nah, ini ya. Beda sama tadi ya. Jadi apa? Pulang atau kembali ya. Arji'u. Tarji'u. Baik, berikutnya. Tadi sudah dibahas ada 4 kosakata baru terkait kata kerja. Nah, ini karena kan kita akan coba praktekkan dalam latihan. Dalam latihan juga ada kata keterangan. Nah, ini perlu juga Bapak jelaskan supaya nanti dibaca kalimatnya juga mudah dimengerti. Apa saja kosakata baru yang terkait dengan kata keterangan? Kata keterangan itu apa? Ya, bisa keterangan waktu. Nah, yang di sini yang dimaksud oleh Bapak kata keterangan waktu. Contoh, saya pergi ke sekolah pagi hari. Nah, itu kan ada kata keterangan waktu apa? Pagi hari. Nah, dalam bahasa Arab ada kata keterangan waktu juga. Nah, baik Bapak beri ilustrasi. Yang pertama, kalian akan menemukan sobahan. Nah, sobahan. Tahu artinya? Subuh apa subuh ya? Apa subuh? Pagi ya. Sobahan. Nah, ini Bapak kasih gambar ilustrasi. Ini baru terbit mataharinya, cenah sebelah kiri ya. Ini digambar. Sobahan. Nah, ini sobahan ilustrasinya. Kata keterangan waktu. Apa? Pagi hari. Oke. Pagi hari ya. Sobahan. Yang kedua. Nah, kalau mataharinya bergerak ke tengah. Berarti apa itu? Naharon. 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 Ya. Apa itu naharon? Nah, tadi kan di sini mataharinya baru terbit. Sekarang set ke sini. Naharon. Apa naharon? Siang hari. Nah, kalau bergerak terus ya. Nah, ada nih set masaan. Nah, sore hari. Kalau tadi siang hari ya. Sobahan pagi hari, naharon di sini mataharinya siang hari, lalu ke sini masaan sore hari. Ya, nah ini kata-kata waktu untuk membantu pemahaman nanti dalam latihan tentang kata kerja ini. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, membantu pemahaman juga.
Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Selamat belajar, jangan lupa nanti setelah menyimak video ini, kalian coba latihan di Google Form. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.